سيدنا ونبينا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين يا رب العالمين. قال المصنف رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه إن شئت أن تكون حرا فاترك كل أمر إن لم تتركه اختيارا تركته اضطرارا. Ini pasti momennya, momen kemerdekaan. Ini pas aja tentang merdeka ya. In syi'ta, jika menginginkan itu kamu, jika kamu menginginkan, antakuna untuk kamu menjadi, antakuna untuk kamu menjadi hurran adalah merdeka, hurran adalah merdeka. Fatruk maka tinggalkanlah, fatruk maka tinggalkanlah kulla amrin kepada segala sesuatu, kepada segala perkara. In lam tatrukhu, jika kamu tidak meninggalkan kepada kulla amrin, jika kamu tidak meninggalkan kepada kulla amrin ikhtiaron secara ikhtiar itu sukarela. Illam tatrukuhu, jika kamu tidak meninggalkan kepada kulla amrin ikhtiaron secara sukarela, tarot tahu maka kamu akan meninggalkan kepada kulla amrin, maka kamu meninggalkan kepada kulla amrin ittiraran secara paksa. Secara paksa artinya mau tidak mau, mau tidak mau. Nah, ini Lahiyatullah Al-Haddad dia mengatakan dalam hikamnya, jika kamu ini ingin menjadi orang yang merdeka, nah, artinya merdeka itu dari apa? Merdeka dalam diri kita sendiri, merdeka daripada perbudakan selain Allah, daripada perbudakan daripada selain Allah. Artinya bukan menjadi budak siapapun atau bukan menjadi budak apapun selain hanya kita ini adalah budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu ini ingin merdeka daripada menjadi budaknya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana caranya? Maka caranya adalah fatruk kulla amrin, tinggalkanlah segala sesuatu, tinggalkanlah segala urusan. Artinya segala urusan ini apa? Yaitu umur dunia, tinggalkanlah segala urusan dunia. Begitu juga dengan orang-orang yang cinta kepada dunia. Begitu juga kesenangan-kesenangan dunia. Kalau emang pengen merdeka, tinggalkan itu semua. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan, al-hurru man kharaja 'anid dunya qabla an yakhruja minhu. Al-hurru, seorang yang merdeka, man kharaja 'anid dunya, yaitu orang yang menjauhi dunia, qabla an yakhruja minhu, sebelum dia keluar dari dunia. Nah,
Orang yang merdeka yaitu orang yang menjauhi dunia sebelum dia keluar daripada dunia. Artinya sebelum meninggalkan dunia, sebelum meninggal dunia, dia itu sudah menjauhi dunia itu sendiri. Nah, tidak cinta kepada dunia. Artinya zuhud. Apa? Zuhud. Zuhud itu tidak cinta kepada dunia. Zuhud itu bisa dilihat artinya daripada huruf-hurufnya. Pernah kita sampaikan. Zuhud itu dari zai, terus ha sama dal. Huruf zai artinya tarkus zina, meninggalkan kemewah-mewahan. Kemudian ha tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu. Dal tarkut dunia, meninggalkan dunia. Nah ini zuhud. Nah tapi garis bawah lagi, sebagaimana yang kita sering sampaikan, bukan berarti nggak boleh sama sekali urusan dunia itu, bukan. Nah, kita hidup di dunia, ya kita perlu dunia, kita perlu uang, kita butuh untuk menyambung hidup, kita butuh untuk kemudian orang-orang ini ditanggung. Ya. Nah, cari dunia, tapi jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati. Itu zuhud itu. Nah, jika seorang manusia itu dia menuruti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia berhenti daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, alasannya dia ketika melakukan perintah dan ketika menjauhi larangan Allah itu, alasannya dia itu sebagaimana yang ada dalam hatinya dia, kekuatan, kekokohan yang ada dalam hati, yaitu aku ini melakukan ini adalah untuk menghambakan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Aku melakukan ini karena aku ini ingin mendapat pahala daripada apa yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang takwa. Nah, pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa apa? Surga. Nah, surganya Allah diberikan sama orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa yaitu yang mengikuti perintah Allah, yang menjauhi larangan Allah. Sholat dilakukan, puasa dilakukan, ya, zakat dikeluarkan, haji jika mampu, mudah-mudahan kita berangkat semua insya Allah. Nah, kemudian Al-Qur'annya dibaca, dia senang zikir, senang sholawat, dia itu tidak membenci orang lain, tidak mau menjatuhkan orang lain. Nah, melakukan yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak pernah mabuk, dia nggak pernah main judi, dia nggak pernah zina, dia nggak pernah ini dan itu, sebagaimana perbuatan-perbuatan dosa ditinggalkan sama dia. Tujuannya dia untuk menghambakan diri kepada Allah dan untuk mendapatkan pahala daripada apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana? Ini fahuwa hurrun. Dia itu adalah orang yang merdeka. Nah, dia orang yang merdeka. Dia yang merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka daripada perbudakan orang-orang, perbudakan dunia, perbudakan hawa nafsu. Dia itu adalah hamba, dia itu adalah budaknya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Orang kalau menjadi hambanya Allah, dia kok budak, dikatakan abd. Nah, budak kan abd kan ya? Abd. Abd kalau Abdullah, hambanya Allah, mulia ya? Mulia. Tapi ketika dikatakan abdud dunia, nah, hambanya dunia, bukan mulia, hina. Nah, hambanya dunia, hina dia. Budaknya dunia, hina, elek. Tapi kalau hambanya Allah, budaknya Allah Subhanahu wa taala, dikatakan wa abdun lirrahim al-ghafar, yaitu adalah hambanya Allah, zat yang maha penyayang, zat yang maha pengampun, zat yang maha mulia. Nah itu, jadi begitu juga sebaliknya. Ketika orang kok melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tapi karena alasannya, misal dia itu takut kena cacian daripada manusia, takut kena siksaan daripada manusia, takut dihukum sama manusia, misalkan gitu. Akhirnya dia melakukan perintah Allah. Nah, gimana? Dia bukan lagi hamba Allah, bukan.
tapi dia itu adalah hamba daripada hukumannya manusia. Dia itu adalah budak daripada caciannya manusia. Dia itu adalah budak daripada manusia itu sendiri. Ya, nggak jadi mulia, malah jadi hina. Nah, jadi awake dhewe nek ngaji ya, bukan karena suatu apapun. Tapi kita ngaji adalah lillahi ta'ala. Bukan karena embel-embel pengen dipuji sama orang, bukan embel-embel karena pengen punya jabatan, bukan embel-embel supaya dapat amplopan, bukan seperti itu. Tapi ngaji ini adalah lillahi ta'ala. Usahakan betul-betul seperti itu. Nah, supaya apa? Supaya bukan jadi orang hina, tapi justru jadi orang yang mulia. Nah itu dikatakan wal hurriyah hakikatan hurriyatul qalb. Nah, kemerdekaan yang sejati itu adalah merdekanya hati. Nah, kemerdekaan yang sejati itu adalah merdekanya hati. Nah, sebagaimana penghambaan yang sejati itu adalah penghambaannya hati. Ya kan? Penghambaan kita menjadi seorang hamba yang sejati itu adalah ketika kita ini benar-benar di dalam hati kita taruh kita itu adalah hamba, kita itu adalah hambanya Allah, kita itu adalah budaknya Allah. Dalam melakukan ibadah kita itu hanya butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini baru penghambaan yang sebenarnya. Ini ibadah yang sebenarnya. Nah, kemudian wa kamalul hurriyah nanti jatuh kamalil ubudiyah. Nah, kesempurnaan, kemerdekaan yang sempurna itu adalah hasil daripada penghambaan yang sempurna. Nah, kemerdekaan yang sempurna itu adalah hasil atau buah daripada penghambaan yang sempurna. Ketika kita ini benar-benar sungguh-sungguh kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita akan menjadi seorang yang benar-benar merdeka. Tadi itu sampai ibadah bukan karena dasar yang lain, tapi dasarnya Allah lillahi ta'ala, baru bisa dikatakan merdeka. Nah tuh, jadi kemerdekaan yang sejati itu adalah merdekanya hati. Imam Bishr bin Harith beliau mengatakan man arada an yaduqa ta'mal hurriyah wa yastariha minal ubudiyah ay li ghairillah falyutahhiris sarirah bainahu wa bainallahi ta'ala. Nah, orang yang ingin merasakan rasa manisnya kemerdekaan, tenangnya kemerdekaan, nyamannya kemerdekaan daripada perbudakan selain Allah Subhanahu Wa Taala, caranya gimana? Sucikanlah hati antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau dalam hati kok masih ada keinginan-keinginan, urusan-urusan kesenangan-kesenangan dunia, ya, pengen dipuji, pengen didengar, pengen dianggap soleh, pengen dianggap bagus, wah, ini dia tidak akan merasakan rasa nikmat daripada al-hurriyah, kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Dari selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu. Kalau pengen cara menikmati kemerdekaan gimana? Bersihkan hati. Nah, contohnya, kita pengen merasakan kemerdekaan daripada negeri Indonesia misalkan, ya kan? Negeri kita tercinta Indonesia. Jadi kita ingin merasakan kemerdekaan dari ini. Gimana caranya? Jangan ada perpecahan di antara warga negara Indonesia. Kalau masih ada perpecahan dalam warga negara Indonesia, bisa dikatakan kayak belum merdeka sepenuhnya. Kenapa? Gak rukun kok. Wong nek gak rukun ki enak ora? Enggak kan? Nah, merdeka ini enak. Merdeka itu enak ya kalau rukun enak. Nah itu. Jadi jangan terus kemudian sekarang itu kita kemakan jadi ujaran-ujaran kebencian dan lain-lain. Katanya merdeka, kok masih banyak ujaran-ujaran kebencian, kok masih banyak menjatuhkan orang lain, ya, kok masih merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain.
belum merdeka berarti itu dirinya belum merdeka. Nah, kenapa? Dia itu masih jadi budak nafsunya dia. Pengen dipandang sama orang lain, berarti dia itu menjadi budak daripada pandangan orang lain ke dia. Nah, dikatakan fa innal mustaghila bi syai'in yasiru 'abdan wa asiran lahu. Orang yang sibuk melakukan sesuatu, maka dia itu akan menjadi budak daripada hal tersebut. Dia akan menjadi tawanan hal tersebut. Muhibbud dunya yabqa qalbuhu fil haqiqah 'abdan asiran laha tamlikuhu wa tasta'biduhu. Orang yang cinta kepada dunia, hatinya itu akan selalu menjadi budak dunia. Orang kok cinta kepada dunia, hatinya itu akan selalu menjadi tawanan dunia. Yang dikuasai sama dunia, yang diperbudak sama dunia. Walaupun secara dohirnya dia itu yang menguasai dunia tersebut, tapi secara dohir hatinya enggak, hatinya terkekang, hatinya tertawan dengan dunia itu. Enak. Imam Ghazali mengatakan, man ahabba syai'an tama'a fi tahsilihi. Orang yang cinta kepada sesuatu, dia itu akan tekun berusaha untuk meraihnya. Orang yang cinta kepada sesuatu, dia akan tekun untuk meraih apa yang dia cintai. Wa man tama'a fihi kana 'abdahu. Dan siapa orang yang tekun di dalam suatu hal, maka dia itu adalah budak daripada hal tersebut. Sekarang begini, gampangannya orang kok dia itu cinta kepada uang, dia akan terus berusaha untuk mencari uang, ya kan? Dia akan terus berusaha mencari uang. Kenapa? Dia cinta uang kok. Nah, ketika dia terus berusaha mencari uang, kata Imam Ghazali, dia itu adalah budaknya uang. Tapi lain lagi gambaran seperti ente orang, seperti kalian cinta sama ilmu, maka kalian itu akan terus cari ilmu, ya kan? Nah, ketika seseorang itu terus mencari ilmu, kata Imam Ghazali, berarti dia budaknya ilmu. Bedanya, kalau budaknya uang, dia mulia atau hina? Hina. Tapi kalau budaknya ilmu, mulia. Loh kok bisa loh? Kita harus berilmu supaya kita tahu Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Loh dari mana itu kayak gitu? Bagaimana kita bisa tahu mana yang diperintahkan Allah, mana yang dilarang oleh Allah kalau kita tidak belajar ilmu? Ya kan? Nah, itu contohnya seperti itu. Itu digambarkan sama Imam Ghazali, faman ahabba dunya, orang yang cinta kepada dunia, ista'badathu, maka dunia itu akan menjadikan dia sebagai budaknya. Wa man ahabballah sara 'abdahu, dan siapa yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi budaknya Allah, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Orang cinta dunia jadi hambanya dunia, dijadikan budak sama dunia. Tapi orang cinta sama Allah Subhanahu wa taala dijadikan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wa man sara 'abdahu sara hurran mimma siwahu, dan siapa orang yang menjadi hambanya Allah, menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu adalah orang yang merdeka daripada selain Allah. Karena enak, ya kan? Dia adalah orang yang merdeka daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu merdeka daripada selain Allah, khadamatul aqwan, makhluk-makhluk itu akan melayani dia. Wa ata'ahul insu wal jan, manusia bahkan jin sekalipun itu akan taat kepadanya. Kenapa? Li'anna man ata'allaha ata'ahu kullu syai'. Karena orang yang dia itu cinta, orang yang dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan tunduk kepada dia segala sesuatu. Jadi kalau kita mau taat kepada Allah, walaupun ini taat kepada Allah ini kita hitungannya sebentar,
hitungannya sebentar. Kita hidup di dunia ini sebentar, tidak lama. Bagaimana kita lihat orang-orang yang dia itu menjadi hambanya dunia, menjadi budaknya dunia. Mereka itu rela untuk menghabiskan waktu yang banyak, untuk menghabiskan tenaga, berlelah-lelah, banting tulang dan lain-lain. Mereka rela beberapa tahun mereka lembur demi mendapatkan upah, demi mendapatkan upah yang lebih, mendapatkan upah yang banyak, yang mana upah tersebut mungkin hanya bisa dinikmati itu adalah hanya beberapa tahun saja. Kenikmatannya itu sifatnya sementara. Sekarang dunia sifatnya apa? Sementara. Begitu juga kenikmatan dunia sifatnya sementara. Akhirat sifatnya selama-lamanya. Kebahagiaan kenikmatan akhirat sifatnya selama-lamanya. Nah, bagaimana kita lihat sekarang fenomenanya terbalik. Orang itu rela untuk mendapatkan kenikmatan yang sementara, tapi mengorbankan kenikmatan kebahagiaan yang selama-lamanya. Ya, nah itu jangan dibolak-balik. Mau capek, nggak apa-apa, capeknya kita di dunia ini sebentar. Capeknya sebentar, nggak lama. Tapi kita akan mendapatkan dengan capek yang sebentar itu, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Nah, tapi gini, orang kalau dia itu ngaku cinta kepada Allah, ya harus ada faktanya. Kan kita pernah mengatakan cinta itu tak cukup hanya di kata, tapi cinta itu butuh fakta. Ya, nggak bisa orang ngomong cinta, tapi tidak ada pembuktian. Nah, bullshit. Wes, kayaknya ngomong bosok bergas itu. Bohong ini, omong duan, ya, ngomong tok. Kalau cinta ya harus ada buktinya, harus ada faktanya. Nah, orang yang dia itu cinta kepada Allah, pembuktiannya terhadap pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya yaitu lakukan apa yang Allah wajibkan, yang Allah perintahkan, daripada kewajiban dan kesunahan. Tinggalkan yang Allah SWT larang, keharaman, ya, tinggalkan kemakruhan, tinggalkan. Nah ini. Nah tapi kalau misalkan dia ngakunya cinta kepada Allah tapi tidak takwa, tidak melakukan perintah Allah, itu juga tidak justru dia melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Dan gimana? Maka dikatakan man ahabballah, siapa orang cinta kepada Allah, walam yakhdumhu, tapi tidak melayani Allah Subhanahu wa taala di ada'il faraidi, dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban, istakhdamahu syaitan, maka justru dia itu akan dijadikan pelayan oleh setan. Nah, dia dijadikan pelayan, dijadikan budak oleh setan. Nah, ngakunya cinta Allah, tapi ngomong dong, gak mau ibadah, malah maksiat terus. Ngomongnya cinta kepada Allah, bohong. Nah, kadzab itu namanya. Nah ini yang tadi kita jelaskan nih. Orang kok hatinya dia itu bergantung kepada makhluk. Nah, bergantung kepada makhluk, maka dia itu akan tunduk, akan patuh kepada makhluk tersebut, akan patuh kepada keinginan-keinginan makhluk tersebut. Dia ketika memutuskan suatu perkara, ya keputusannya itu adalah demi kesenangan orang yang dia cintai. Dia melakukan suatu perkara sebagaimana yang diinginkan oleh orang yang dia cintai. Padahal kalau dikatakan orang itu merdeka, ya dia itu adalah orang yang menguasai dirinya sendiri. Ya, ketika dia memutuskan suatu perkara ya atas keputusannya. Ketika dia itu ingin melakukan sesuatu ya atas kemauannya, bukan atas kemauan orang lain, bukan atas tuntutan orang lain. Ini baru dikatakan merdeka. Ya kan? Nah, dia orang yang merdeka itu tidak menjadikan orang lain itu sebagai penguasa dirinya dia. Apalagi kok masalah nafsu. Orang ngaku merdeka tapi masih dikuasai sama hawa nafsu. Wah, ini belum merdeka. Negeri kita sudah merdeka, tapi kita sendiri tidak merdeka. Kenapa? Karena kita masih dijajah oleh hawa nafsu. Kita masih dijajah oleh hawa nafsu, masih dijajah oleh perbuatan-perbuatan dosa yang kita senangi. Nah, jadi kalau bisa usaha, kita harus usaha menjauhi daripada apa-apa ajakan-ajakan nafsu kepada yang jelek-jelek. Nafsu kok ngajak males, lawan, kudu sregep. Nafsu kok ngajak
nek bengi turu lawan, yo nek bengi melek. Ya, melek itu ora sekak ora. Melek yo riyadhah, tirakat apa maca Quran. Apa salat sakitan 2 rakaat misalnya. Apa zikir ya Ghafar ya Ghafar ya Ghafar, enggak apa-apa. Apapun yang bisa dilakukan malam, pokoknya zikir, sholat, baca Al-Quran dan lain-lain. Nah, itu adalah hal yang harus kita paksakan supaya apa? Supaya kita itu merdeka daripada hawa nafsu. Ya nek nafsu kan pengen yang bunyi turu ya yang pengen. Ya. Kemudian ini ada tambahan lagi. Sudah menjadi keharusan, sudah menjadi hal yang sepantasnya untuk dilakukan oleh orang yang berakal, untuk dia itu waspada terhadap apa? Terhadap menyalahi atau melakukan tindakan yang tidak benar kepada orang lain, baik itu dengan ucapan ataupun dengan kelakuannya dia, dengan tingkah lakunya dia ataupun dengan ucapan. Nah, yang menyakiti orang lain misalkan, yang kemudian akhirnya dia itu butuh untuk minta maaf. Nah, ketika dia itu melakukan kesalahan kepada orang lain, yang kemudian dia itu butuh untuk minta maaf, katakan fayaqa'u fi aslihi, maka dia itu menjadi tawanan daripada orang tersebut. Nah, ketika dia itu menjadi tawanan orang tersebut, nah bahkan minta maafnya dia, minta ridhonya dia. Ya, gimana caranya kita pengennya minta maaf sama dia supaya dimaafkan, akhirnya punya kayak apa namanya di tanggungan, wah aku supaya dimaafkan aku akan melakukan apa yang dia inginkan, misalkan gitu. Apapun yang dia inginkan supaya aku ini dimaafkan akan aku lakukan. Nah, gimana? Atau bahasa saiki misalkan, demi mendapatkan cintanya aku rela untuk melakukan apapun. Waduh, ini bucin ini sekarang. Ngerti bucin kan? Apa bucin? Budak cinta. Nah ini salah seperti itu. Oh bukan merdeka itu orang, bukan orang yang merdeka itu. Nah ini Rasulullah SAW dia bersabda, iyyaka wa ma yu'tadaru minhu. Hati-hatilah kamu dengan nafsumu, dan berhati-hatilah kamu dengan sesuatu yang jika kamu melakukannya maka kemudian kamu butuh untuk meminta maaf. Nah, berhati-hatilah terhadap sesuatu yang jika kamu melakukannya kemudian kamu butuh untuk meminta maaf. Nah ini hati-hati. Nah, jadi terus gimana supaya kita itu supaya kita itu bisa terbebas dari itu semua? Pertama nih, katakan sebagian ulama, salah satu min a'lamil kamal, ada 3 hal yang menjadi tanda-tanda kesempurnaan diri seseorang. Apa? Waznul kalam. Yang pertama, waznul kalam qabla tafawwuhi bihi, menimbang-nimbang ucapan sebelum keluar dari mulutnya, sebelum dia lafadzkan. Sadurunge ngomong kuwi dipikir sih. Nah, sebelum mulai berbicara pikir dulu. Baik dan buruknya ucapanmu untuk dirimu, untuk orang lain dipikir dulu. Jangan salbut kemudian baru mikir. Ngerti sabut? Asal nyebut. Nah, saya kayak kata-katanya gitu. Ya. Asal nyebut, asal ngomong karepe dhewe ora dipikir sih, baru setelah itu mikir. Nah, jangan seperti itu. Usahakan nek meh ngomong kuwi dipikir sih. Aja asal-asal ngomong akhirnya salah. Ya. Dan memang manusia tempatnya kesalahan, tapi kita bisa menjaga untuk tidak salah, itu bisa. Ya kan? Bisa untuk tidak salah. Nah, kemudian yang kedua, wa mujanabatu ma yuhwiju ilal i'tidal. Nah, meninggalkan sesuatu, menjauhi sesuatu yang menyebabkan kamu butuh untuk minta maaf. Yang kedua, daripada tanda kesempurnaan, menjauhi sesuatu yang menyebabkan kamu butuh untuk minta maaf. Contoh, mencaci saudaranya,
itu harus minta maaf enggak setelah itu? Ngampleng koncone. Ya. Butuh minta maaf enggak setelah itu? Tuh. Menjatuhkan harga diri orang lain. Butuh minta maaf enggak? Butuh minta maaf. Nah, jauhi ini semua. Nah, jauhi melakukan sesuatu yang setelah itu kamu butuh untuk minta maaf. Aja kaya saiki nglakokke sik wis dilakokke sik mbuh kuwi secara ucapan maupun tingkah laku baru kemudian viral minta maaf. Wis bar. Ya sekarang kan gitu kan. Intinya misalkan kita lihat kabar-kabar di luar seperti itu. Ngobar nopo manake wong celaka, manake wong cilaka, bareke terakhir minta maaf. Nah, nanti sudah menjatuhkan harga diri orang lain, menjatuhkan satu suku, ya. Ini yang terakhir ini baru ada. Kayak itu semua sore ya dulu. Kayak itu semua sore dulu ono orang luar Jawa itu, orang luar Jawa mereka sedang makan bakso, mie dan lain-lain, telu. Kemudian di omongannya mereka ini kan konten kreator itu, bikin konten-konten YouTube dan lain-lain. Ngomong-ngomong, wong telu ini, terus kemudian si sini ngomong, kamu tahu nggak sih kenapa kok makanan-makanan seperti bakso dan lain-lain, kuliner, mie ayam dan lain-lain, kok kebanyakan dari Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Kuliner-kuliner kok banyaknya dari sana itu kenapa ya? Terus si jenis yang jawab, loh, ya iya memang kuliner-kuliner dari sana. Ya jawabannya kan ada di 4 huruf pertama dari kata kuliner itu. Kuliner, 4 huruf pertama kok. Kuli. Ya iya, dari itu munculnya skokuli. Kata orang itu gitu. Nah ini ngomong orang mikir. Dia menjatuhkan satu suku. Ya kan? Menjatuhkan satu suku. Baru setelah diviralke, banyak dapat hujatan dari orang, dapat banyak tuduhan dari orang gini. Baru. Ya saya membuat video ini untuk klarifikasi. Saya meminta maaf karena saya telah mengatakan ini dan itu. Ibarat kalau orang yang seperti itu tuh ya. Kowe nek maku kayu, ya. Kayu dipaku. Terus kemudian kayu ini apa paku itu cabutan. Nah, di kayu itu apa yang tertinggal? Hah? Bekas lubangnya itu masih ada. Mau dihilangkan tidak bisa. Nah, mau ditempel seperti apapun di dalamnya masih ada lubangnya. Ya kan? Ya seperti itu. Kesalahan seseorang. Mungkin ketika kita melakukan sebuah kesalahan, ngejek orang lain, menyakiti orang lain, walaupun kita sudah minta maaf dan orang itu sudah memaafkan, tapi mau diakui atau tidak, tetap akan berbekas dalam hati orang itu. Ya. Terus misalkan gini, ini ada cerita yang nyambung kali ini. Ada cerita suami istri. Ya. Suami istri ini dia itu cekcok. Nah, suami istri ini cekcok sampai kemudian akhirnya terjadi ada talak satu. Terjadilah talak satu di masa iddah. Wong suami ketika mau rujuk masih di masa iddah, itu kan cukup dia mengatakan wis ayo balikan aja, tidak perlu ada akad nikah lagi dan lain-lain, tidak perlu, cukup mengatakan udah ayo kita balikan yuk. Nah ini di masa iddah perempuan ini, si laki-laki ini ngomong sama perempuan, Dek, aku nyesel deh, aku wis ngelakuin hal yang menafik karo awakmu, wis aku nyesel, aku jaluk sepuro sing kata. Ayo kita balikan yuk, aku berubah. Si istri tidak banyak jawab, Mas, sampai jajal di dapur. Nah, pripun? Jupuk gelas. Terus gelas kuwi bantingan. Nah, tenang. Si wedok iki ngenteni ning dapur. Ning lanang iki dapur. Jupuk gelas dibanting. Gitu. Terus balik meneh ning wedok iki. Wedok ngomong, "Sampun, Mas." Sampun. Kowe ngerti? Gelas kuwi nek wis pecah, meh dibalikke seperti apapun itu tidak akan kembali sempurna. Ya kan? Meh dibalikke seperti apapun tidak akan bisa kembali sempurna. Meh mbok tempel seperti apapun tidak akan bisa kembali sempurna.
sing lanang malah guyu. Lah kok guyu nopo? Kok sampe malah guyu to Mas? Lah gelas sing tak jupuk gelas plastik iki. Ora pecah iki. Nah, iki ora maksudnya itu pembahasan sing terakhir iki tak usah. Maksudnya sing iki lho mau lho. Gelas kaca kuwi nek dibanting seperti apapun, ibarat kita kalau sudah menyakiti orang lain, ya udah sakit hati. Sekalipun mau minta maaf ya wis ora iso balik, tidak bisa balik seperti semula, tidak iso tetap ada bekas gitu. Mahum ya dia, sekali ya. Nah, jadi itu kita harus jadi orang yang merdeka, ya jadi orang yang merdeka diri kita itu daripada perbudakan siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian terakhir, kan tadi kan dikatakan kita itu kita harus berhati-hati daripada sesuatu yang ketika dilakukan maka akan menyebabkan kita itu harus untuk meminta maaf dari orang tersebut. Nah, itu salah satu perintah Rasulullah, kita itu jangan sampai kita terjatuh atau kita masuk ke tempat Tuhan, mau Tuhan itu apa? Tempat-tempat untuk kita itu bisa dituduh tidak benar, dituduh tidak baik oleh orang lain. Nah, dikatakan orang kalau dia itu bisa menguasai nafsunya, menguasai dirinya, maka dia itu akan takut untuk jatuh kepada tempat-tempat yang bisa dia itu dituduh jelek, nah, dituduh tidak baik. Nah, rasa takutnya orang itu lebih daripada rasa takutnya dia ketika ada penyakit. Orang kalau ada penyakit takut dia nggak mau sakit, tapi dia lebih takut lagi untuk dituduh tidak benar oleh orang lain. Nah, ketika Anda tidak mau dituduh tidak benar, maka jangan melakukan satu keburukan, kan gitu ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Fa inna dukhulaha yujibu saqamal qalbi kama tujibul aghdiyatul fasidatu saqaman badan. Nah, dikatakan kalau tuduhan-tuduhan yang tidak baik, nah, tuduhan-tuduhan yang tidak baik itu akan menyebabkan sakitnya hati. Ketika kita melakukan ketika kita melakukan keburukan kepada orang lain, kemudian kita akhirnya menjadi dituduh tidak baik oleh orang lain, itu akan menyebabkan sakit hati, menyebabkan hati kita itu sakit. Sebagaimana makanan yang sudah basi itu akan menyebabkan sakitnya badan. Tapi sakitnya badan, obatnya itu banyak, dokternya ya banyak. Berbeda sakitnya hati. Sakitnya hati itu obatnya sulit, ya, jarang. Maka dari itu jangan sampai kita itu kemudian dikuasai dengan hawa nafsu, akhirnya melakukan kezaliman ya, yang menyakiti hati orang lain, akhirnya malah bikin kita itu memiliki hati yang sakit, kita dituduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Nah, itu jangan. Sebagaimana contoh di sini disampaikan, ada Al-Arif Abu Hashim, dia itu melihat seorang alim, seorang yang berilmu keluar daripada rumahnya seorang hakim pejabat, rumahnya seorang pejabat. Akhirnya, ini kan satu hal yang membuat tuduhan tidak baik pada seseorang. Ulama melebu ning omahe pejabat. Nah, ini membuat pandangan yang tidak baik. Walaupun entah yang dilakukan itu apa, mungkin dia menasehati, mungkin, ya kan? Tapi kan orang itu ketika memandang, kendo apa ini? Ya kan gitu kan? Nah, ini Al-Arif Abu Hashim itu ketika melihat ada seorang ulama masuk ke dalam rumah pejabat, ya, ketika keluar dari rumah pejabat, Al-Arif Abu Hashim ini mengatakan langsung di depannya orang itu, seorang alim tadi, dia mengatakan, na'udzubillahi min ilmin la yanfa'. Kami berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Langsung dijeder dengan ngarepe itu. Nah, ini maksudnya bukan tidak boleh, bukan, tapi jangan kita itu melakukan sesuatu yang ketika kita melakukan hal tersebut justru nanti ada pandangan-pandangan yang tidak baik daripada orang lain. Paham ya? Nah, tuh.
Al-hikmah rabi'ata asyara wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad banakra'il bab wal mawla alayhi al-adiyah yu'ti jami'al amal banakra'il bab wal mawla alayhi al-adiyah yu'ti jami'al amal حاشا جزيل العطاء نرجع والأيدي خلية سبحان ربي وجل جوده وفضله شمال يصحابنا للبرية شوما لجوده مثل بل نطلب الله لي منه إليه شكيا يصلح جميع الأمال عسى بجاه النبي نذفر بشربه هنيا فيها شفاء للعلال عسى بجاه النبي نذفر بشربه هنيا فيها شفاء للعلال نمشي على منهج التقوى مع صدق نية في ساعة كم من بطال نذوق ماذا كهان المعرفة والمزية وكل عارف وصال بلعنا ربي فاسكن الجنان العليا ندخل كما من دخل ومن عدلنا وحاربنا عساله بريا يصيب عقله خبال عليش تعدل ونحن في الطريق سويا ما كنت نعرف حيال ما نبدأ إلا النبي هو كنزنا والخبية وعندنا له محال حبيبنا لتعاكد جاءت منه بتيا عدوته فوق الأمان
ربنا اعترفنا